saya bakal ngebahas beberapa hal yang menurut saya membuat kita susah untuk maju dan berkembang. Saya yakin banyak dari kalian, para senior saya juga ngerasa bahwa mentalitas anak-anak belajar di zaman sekarang sama di zaman dulu itu sangat amat jauh berbeda. Ya. Dan kebetulan juga saya adalah seorang pengajar, jadi saya tahu beberapa hal yang membuat murid-murid saya itu susah maju dan berkembang. Dan di sini gua bakal jelasin satu persatu. Yang pertama, takut salah. Ketika saya memberikan soal latihan ke murid-murid saya, kalimat pertama yang keluar dari mulut mereka adalah, "Ini kalau salah gimana? Ah, nggak mau nanti salah." Kamu ngerjain aja belum? Udah mikir salah? Itu gimana? Selama saya hidup 24 tahun di bawah matahari ini, saya belum pernah menemukan satu orang pun di dunia ini yang sekali belajar langsung paham, sekali belajar langsung pintar. Orang-orang sukses di dunia sudah melakukan kesalahan dan mengalami banyak sekali kegagalan. Cuman bedanya adalah ketika mereka mendapatkan itu, mereka tidak menghindari, tapi mereka belajar gimana caranya supaya kegagalan dan kesalahan ini tidak terjadi lagi ke depannya. Nah, itu bedanya sama kalian, pelajar-pelajar mental kerupuk. Kalau kalian kan langsung menghindari, kalian nggak mau salah. Kalian menghindari kesalahan itu. Itu nggak bisa kayak gitu. Imam Syafi'i aja, salah satu ulama besar, harus ngulang-ngulang apa yang beliau pelajari supaya benar-benar paham gitu. Lah kamu siapa? Kamu cuma manusia biasa dan berharap sekali belajar langsung pintar, langsung paham. Kamu gila apa gimana? Tapi kan ada teman saya di kelas bahasa Inggrisnya jago, tapi dia belum pernah kursus bahasa Inggris sebelumnya. Nggak mungkin, ya. Nggak mungkin. Dia pasti udah pernah belajar sebelumnya. Coba kamu tanya, dia pernah belajar di mana sebelumnya? Ya. Jadi nggak usah minder. Kalau dia lebih bisa tapi kamu belum bisa, ya karena dia belajarnya duluan. Makanya kamu juga belajar supaya mampu menyaingi dia, ya. Bersaing dalam belajar itu sehat. Yang kedua, tidak mau berproses. Kenapa sih selalu mau cepat? Kenapa nggak mau menjalani prosesnya gitu? Ini banyak sekali saya dapat kasus-kasus seperti ini. Apalagi dalam keadaan-keadaan mendesak seperti pendaftaran BUMN misalnya, yang mensyaratkan sertifikat TOEFL. Langsung ramai tuh WA saya oleh orang-orang yang minta diajari bahasa Inggris. Mister, bulan depan saya mau tes TOEFL, dalam waktu sebulan ini saya mau belajar bahasa Inggris untuk tes itu gitu. Terus saya tanya kan, oh iya, boleh-boleh, kamu udah paham apa aja tentang bahasa Inggris? Udah paham kelas kata belum? Belum, Mister, saya ini baru pertama kali saya belajar bahasa Inggris. Saya mau mulai dari nol. Otakmu kadaluarsa saya. Percaya diri itu baik, tapi sadar diri lebih baik. Mana ada hal baru bisa dikuasai dalam waktu sebulan? Kalau ada cara cepat seperti itu, cara gampang sekali seperti itu, nggak akan ada orang tolol di bumi yang indah ini. Saya nggak bakal ngabisin waktu 9 bulan, 6 kali masuk sehari cuma buat belajar bahasa Inggris. Nggak ada cara cepat seperti itu. Tapi kan teman saya baru sebulan belajar bahasa Inggris, udah bisa bahasa Inggrisnya. Bisanya itu selevel apa sih? Kalau cuma level ngafalin kosakata, adik saya nggak perlu kursus, nggak perlu bimbel, nggak perlu les. Saya beliin kamus, terus dia baca sendiri. Jadi nggak usah munafik lah, nggak bisa secepat itu, ya. Semua orang itu juga pengen pintar, tapi nggak semua pengen melewati prosesnya. Kalau kamu mau menguasai sesuatu, ya kamu harus lewati prosesnya. Jadi mumpung sekarang kamu masih punya banyak waktu, kamu persiapan itu semua. Jangan sampai udah kayak orang-orang yang tadi, mepet sekali dalam waktu sebulan mau dikejar semuanya, mampus itu otaknya. Yang ketiga, tidak mau mengosongkan gelas dan sombong. Ya, banyak sekali orang-orang yang ketika diberitahu kebenaran, dia ngerasa dia udah nggak butuh, dia ngerasa udah si paling pintar. Bahkan ya, ketika diberitahu sesuatu, mereka itu nggak mau terima karena mungkin mereka lebih tua kan. Kamu anak kecil tahu apa sih? Saya duluan lahir di dunia ini. Hei, kakak-kakak si paling tahu. Sejak kapan umur seseorang menjadi parameter atas pengetahuannya? Kenapa harus dilihat dari umurnya gitu? Kenapa nggak fokus ke apa yang dia sampaikan? Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang dia sampaikan. Kenapa kalau pembunuh ngasih tahu kalian bahwa membunuh itu salah, kalian nggak percaya? Kan dia masih sering membunuh, itu urusan lain. Yang jelas adalah apa yang dia sampaikan bahwa membunuh itu salah, itu benar. Urusan dia masih suka ngebunuh orang lain, itu urusan lain. Tapi gimana kalau orang yang kalian pandang pendidikannya lebih tinggi, nyuruh kalian lompat jurang? Kalian ngikut-ngikut aja, karena mungkin dia pendidikannya lebih tinggi. Itu kan yang terjadi di masyarakat kita sekarang.
Jadi kebenaran itu sudah terletak pada, dia sudah bersifat subjektif gitu. Sudah terletak pada siapa yang menyampaikan, bukan objektif ke apa yang disampaikan lagi. Lucu sekali kan, gitu. Buktinya kalian yang nonton video saya sekarang, mungkin ada beberapa dari kalian, bahkan banyak lah, yang nggak suka dengan cara penyampaian saya, terkesan sombong dan lain-lain. Bodoh amat, saya nggak peduli. Yang penting saya menyampaikan ini sesuai faktanya. Saya sayang sama kalian semua, saya nggak mau kalian tolol. Makanya di sini ya gue los-losan aja. Kalian mau benci atau gimana, bodoh amat. Yang keempat, takut kehilangan teman. Sekarang ini menurut saya banyak sekali circle-circle pertemanan yang sangat tidak berfaedah, buang-buang waktu. Ya, jadi mereka kumpul itu cuma buat gosipin orang lain, ngomongin perselingkuhan artis. Oh, kemarin minggu lalu artis A, artis B cerai loh. Oh, mereka mau cerai, mau pisah, mau mati, ngaruhnya sama dapur kalian itu apa? Kalian pernah ketemu enggak? Pernah ngobrol enggak? Tapi segitu pedulinya kalian sama rumah tangga mereka. Itu menurut saya buang-buang waktu. Kalau nggak ngomongin artis ya main game. Bahkan ya kemarin ketika saya masuk salah satu kelas bahasa Inggris saya, salah satu murid saya bersaksi bahwa kebanyakan dari teman-temannya itu main game 19 jam sehari. Bayangin, kita sehari cuma punya 24 jam, 19 jam dipakai untuk main game, sisanya 5 jam untuk istirahat, untuk tidur gitu. Terus belajarnya mana? Gimana bisa berkembang? Bahkan ya, ketika kamu mencoba melakukan hal yang berbeda dari mereka, misalnya kamu niat, oh saya mau belajar deh supaya masa depan saya nanti bisa baik gitu, supaya saya bisa pintar gitu. Kamu itu udah selevel lebih di atas daripada mereka. Mereka masih di sini. Nah, tapi tantangannya adalah ketika kamu berada di atas ini, mereka akan ngebacok dari bawah. Ah, kamu hidupnya sok serius, kamu nggak asik. Kita kan teman, kita harus susah senang sama-sama. Tai. Kalau susah senang sama-sama, kenapa nggak mereka yang ikut naik gitu? Kenapa harus mereka yang narik kamu turun? Ya, jadi teman itu konotasinya jadi negatif di situ. Padahal kan teman harusnya positif. Tapi kok malah narik turun? Jangan terjebak dalam ilusi pertemanan. Menurut saya itu adalah musuh paling nyata di depan mata kita. Gitu. Ya, jangan terjebak di dalam ilusi pertemanan. Kalau circle-mu nggak bisa buat kamu berkembang, cari yang lain. Ya, jangan takut kehilangan teman. Cari yang lain yang sefrekuensi sama kamu, yang mau maju bareng-bareng, yang mau berkembang bareng-bareng. Kalau cuma mau stuck di situ aja, ya udah itu bukan teman. Ya, karena itu mereka menghancurkan hidupmu. Yang kelima menurut saya, ya, selalu menyalahkan orang lain atas kegagalannya sendiri. Ketika orang lain gagal, dia akan mencari orang lain untuk disalahkan. Ah, karena kamu nih saya gagal. Ah, karena pemerintah nih hidup kita sengsara. Ayo kita demo pemerintah. Kamu pernah mikir nggak gitu? Kamu demo-demo pemerintah, bakar ban di tengah jalan itu buat macet. Gimana kalau di situ ada orang yang lewat buru-buru karena ibunya mau meninggal, karena istrinya mau lahiran. Alhasil dia belum nyampe rumah, ibunya udah meninggal. Dia nggak sempat ngobrol terakhir kali sama ibunya karena jalannya kamu bikin macet. Kamu pernah mikir ke situ nggak? Kamu demo bakar ban di jalan, itu juga pulang ke kamar bahas scroll TikTok nggak berguna, nonton konten pargoy itu. Terus gunanya kamu teriak-teriak tadi apa? Kamu udah ngebuat orang yang buru-buru tadi itu nggak sempat ketemu sama ibunya untuk terakhir kali, nggak sempat ngobrol gitu. Itu karena kamu, tapi kamu balik kamar juga langsung scroll TikTok nggak berguna. Maksud saya adalah, saya nggak membenarkan pemerintah di sini, tapi maksud saya adalah kenapa kamu nggak ngimbangin dengan ningkatin skillmu, ningkatin valuemu gitu. Jangan cuma demo dong, imbangi dengan belajar, tingkatkan skillmu, tingkatkan valuemu gitu. Bahkan banyak kasus orang-orang seperti ini yang demo ini itu dibayar. Saya kenal beberapa orangnya kok. Konyol nggak tuh? Jadi itu adalah beberapa hal yang menurut saya membuat kita susah untuk maju dan berkembang. Kalau kalian punya poin-poin yang lainnya, kalian boleh banget tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian pengen request mau dibahas apa di channel ini, itu boleh banget kalian tulis di kolom komentar. Nanti saya buat di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.